Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Darise dengan NIM 9214211514. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi linier berganda dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Tutorial dan soal regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada 5 perusahaan dari perusahaan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Untuk variabel ada 3, yaitu output sebagai independen dan satuan tons. Dan 2 variabel independen dengan satuan tenaga kerja, hours, dan satuan modal, machine hours. Nah, setelah itu kita analisis regresi linier berganda menggunakan Excel, yaitu dengan cara mengklik analisis, data. Nah, di laptop saya, data analisis terdapat pada kolom data, di mana posisinya ada di bagian sebelah kanan. Sedangkan di bagian laptop terdapat pada kolom file, yang posisinya ada di sebelah kanan ujung, juga di mana kedua kolom tersebut hampir sama, memilih berbagai pilihan seperti Get external data, connection, and analysis. Setelah mengklik data analisis, muncul berbagai pilihan di analisis tools. Kita cari regresi dan diklik OK. Di bagian input ada dua input, Y sama dengan untuk menginput variabel independen. Dan input X variabel bebas independen. Kita mulai dari input Y, mengklik kotak kecil di sebelah kanan. Karena kita berencana mengklik label untuk memunculkan nama labelnya dari variabel output Y. Jangan lupa kita blok dengan labelnya. Setelah itu kita tutup dengan mengklik bagian kotak kecil di posisi kanan ini. Input X sama seperti tadi. Kita klik kotak kecil ini dan blok untuk variabel independen. Dan kolom tenaga kerja atau modal hingga kolom terakhir diblok semua. Kemudian ditutup dengan mengklik kotak kecil di posisi kanan ini. Selanjutnya untuk pilihan di bawah ini kita klik tabel karena untuk memunculkan label dan total tadi. Yang kedua, klik confidence level di kolom label sesuai target pada kolom angka indeks atau presentasi. Hipotesis bukan 95%, artinya batas kesalahan yang boleh
ditolerir hanya sebesar 5%. Tidak boleh lebih untuk output opinions. Klik opinion untuk opinion output range bertujuan untuk meletakkan analisis ingin di bagian mana. Misalkan saya letakkan di sebelah B21. Kemudian ditutup, maka hasilnya nanti muncul di sel B21 seluruhnya. Untuk pilihan opinions residues, kita mengklik seluruh opinion sesuai dengan kebutuhan, dan untuk opinions normal, probabilitas false diklik juga setelah diklik OK. Lalu muncul hasilnya di sebelah kanan, itu adalah grafik yang tadi kita masukkan residual plots, line fill plots. Untuk interpretasi fokus pada yang pertama, size and magnitude. Yang kedua, uji F. Yang ketiga, uji T. Yang keempat, keefisien determinasi. Yang pertama, size and magnitude. Kita lihat di keefisien analisis. Di sini untuk variabel independen, tenaga kerja atau label atau modal kapital. Di sini keefisiennya adalah P. Keduanya positif. (0,403). Untuk label di sini 0,185. Untuk kapital ini artinya bahwa jika ada peningkatan kerja, hal tersebut dapat meningkatkan output dan sudah tetap. Yang kedua, modal. Ini misalnya positif, ini hasilnya positif, di mana kita meningkatkan modal, output juga akan meningkatkan. Artinya size and magnitude-nya ini juga tetap 64,23721.
Kita lihat F hitung. Signifikasinya hasilnya 3,89 kali 10. Artinya merupakan bilangan 0,00038 sekian. Artinya sangat jauh dari 5%. Maka di bawah 5%. Dengan demikian, secara tempat pengaruh nyata terhadap output. Kemudian uji T. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah koefisien determinasi untuk goodness of fit-nya. Kemudian uji T di bawah ANOVA intercept. Kita lihat dari tabel hasil p-value stat. Di p-value tenaga kerja 0,00026663. Variabelnya lebih kecil dari 5%. Bahwa secara parsial, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. 2. Modal kapital. Di sini p-value-nya 0,086 lebih besar dari 5%. Tapi lebih besar dari 0,05%. Bahwa secara parsial tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap output. Yang keempat, koefisien determinasi R² sumeria output di R² yaitu 0,9145759196. Artinya 91,40%. Jika dipresentasikan, artinya variasi tenaga kerja dan modal ini merupakan atau menentukan variasi dari output 91,45% atau variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya 8,55% ditentukan variabel lain yang tidak digunakan dalam modal seperti ini. Baiklah, hanya itu tutorial yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.